Tujuan reaksi oksidasi alkohol. 1. Membuat aldehid, asam karboksilat, dan keton dari reaksi oksidasi alkohol primer dan alkohol sekunder. 2. Mengidentifikasi adanya aldehida, asam karboksilat, dan keton yang terbentuk dari reaksi oksidasi alkohol primer dan alkohol sekunder. Berikut alat dan bahannya. Untuk alat, di sini ada tabung reaksi, pipet tetes, pembakar spiritus, rak tabung reaksi, penjepit tabung reaksi, gelas kimia, kaki 3 dan kawat kasa, gelas ukur, dan juga spatula. Untuk bahannya, yang pertama ada etanol, 2 propanol, kalium permanganat, reaksi Fehling, reaksi Tollens, asam sulfat pekat, lakmus merah dan lakmus biru, indikator universal, baking soda, dan stik es krim. Landasan teori ester. Ester yang merupakan turunan asam karboksilat yang mana gugus min OH pada asam karboksilat RCOOH diganti menjadi gugus min R alkil sehingga menjadi ester dengan rumus RCOOR. Ester mempunyai sifat kimia yang sangat khas yaitu berbau cukup menyengat terutama berbau harum. Reaksi esterifikasi adalah reaksi pembentukan ester dengan cara merefluks sebuah asam karboksilat bersama sebuah alkohol dengan katalis asam. Asam yang digunakan sebagai katalis biasanya adalah asam sulfat. Langkah kerjanya, yang pertama, buatlah penangas air terlebih dahulu. Masukkan masing-masing 2 ml etanol ke dalam 3 tabung reaksi. Lalu tambahkan 1 ml kalium permanganat. Tambahkan 3 atau 4 tetes asam sulfat pekat hingga larutan berubah warna menjadi coklat. Langkah selanjutnya, pada tabung reaksi 1 ditambahkan dengan pereaksi Fehling A 1 ml dan Fehling B 1 ml. Lalu dimasukkan ke penangas air selama 5-7 menit. Perubahan larutan setelah dimasukkan ke penangas air. Larutan pada tabung reaksi 2 diberi pereaksi Tollens 1 ml. Lalu dimasukkan ke penangas air selama 5-7 menit. Perubahan setelah dimasukkan ke penangas air. Larutan pada tabung 3 dipanaskan menggunakan pembakar spiritus hingga warna coklat berubah menjadi bening. Untuk memudahkan melakukan uji coba, pindahkan ke gelas kimia. Uji larutan menggunakan lakmus merah dan biru. Hasil uji coba dari lakmus merah dan biru serta indikator universal. Uji larutan dengan menambahkan baking soda ke dalam larutan, lalu uji dengan stik es krim yang dibakar. Selanjutnya kita akan mengganti larutan etanol dengan 2 propanol. Langkahnya sama seperti yang kita lakukan sebelumnya.
Alkohol dapat dioksidasikan menjadi aldehida, dan aldehida bisa menjadi asam karboksilat dengan mengoksidasikan aldehida. Aldehida bisa terbentuk jika ditambahkan katalis asam sulfat pekat dan akan menjadi asam karboksilat ketika aldehida teroksidasi lagi. Alkohol juga dapat dioksidasi menjadi keton dengan menggunakan katalis berupa H2SO4. Untuk membuktikannya, adanya aldehida dapat direaksikan dengan Fehling A tambah Fehling B atau menggunakan praksitolens. Untuk membuktikan adanya asam karboksilat dapat menggunakan indikator universal atau kertas lakmus. Dan terakhir, untuk membuktikan adanya keton atau oksidasi larutan menjadi keton dapat dilakukan dengan menambahkan Fehling A tambah Fehling B. Oksidasi alkohol adalah reaksi menghilangkan atom hidrogen dan menggantikannya dengan atom oksigen dalam gugus fungsi alkohol (MnOH), sehingga jumlah ikatan rantai karbon dengan oksigennya meningkat. Oksidasi alkohol dibagi menjadi 3, yaitu oksidasi alkohol primer yang menghasilkan aldehida, kemudian dapat oksidasi lagi menjadi asam karboksilat, oksidasi alkohol sekunder yang menghasilkan keton, dan oksidasi alkohol tersier. Tetapi pada oksidasi alkohol tersier ini tidak terjadi reaksi. Nah, pada praktikum kali ini kami akan mencoba oksidasi alkohol primer dan oksidasi alkohol sekunder untuk membuat aldehida, asam karboksilat, dan juga keton. Ketika etanol ditambahkan dengan KMNO4 tidak mengalami reduksi karena KMNO4 adalah oksidator kuat dan reaksinya dengan etanol tidak akan menyebabkan KMNO4 teroksidasi menjadi Mn2+. Oleh karena itu, ditambahkan asam sulfat pekat untuk menjadi katalisnya atau mempercepat reaksi tersebut sehingga dihasilkanlah aldehida. Nah, untuk membuktikan adanya aldehida pada larutan tersebut, maka kita akan mengujinya dengan 2 cara. Yang pertama menggunakan Fehling A dan Fehling B, dan pembuktian yang kedua menggunakan praksitolens. Ketika larutan pertama ditambahkan Fehling A dan Fehling B akan menghasilkan endapan merah bata, dan ketika larutan kedua ditambahkan praksitolens akan menghasilkan endapan cermin perak. Nah, jika kedua hal itu terjadi, maka sudah dipastikan kedua larutan tersebut sudah teroksidasi menjadi aldehida. Nah, lalu untuk larutan ketiganya, untuk mengoksidasi aldehida menjadi asam karboksilat, maka etanol ditambahkan dengan KMNO4 ditambah 3 tetes asam sulfat pekat langsung dipanaskan tanpa harus menambahkan Fehling dan tolens. Nah, kenapa tidak ditambahkan Fehling dan tolens? Karena ketika kita menambahkan Fehling dan tolens, maka dia tidak akan teroksidasi menjadi asam karboksilat. Dia akan tetap menjadi aldehida. Nah, asam karboksilat dibuktikan oleh kertas lakmus, oksidasi asam karboksilat dibuktikan oleh kertas lakmus biru yang menjadi merah, lakmus merah yang tetap merah, dan indikator universal menunjukkan pH 2. Jadi bisa dikatakan larutan tersebut sudah teroksidasi menjadi asam karboksilat. Nah, selanjutnya reaksi CH3COOH ditambahkan dengan NaHCO3 menjadikan produk CH3COONa ditambah H2O dan ditambahkan lagi dengan CO2. Uji natrium bikarbonat adalah uji untuk kehadiran karboksil COOH di dalam senyawa karena reaksi menyebabkan gelembung dan pelepasan CO2, sehingga ketika kita berikan api, apinya langsung mati karena pelepasan CO2. Nah, yang terakhir, larutan yang keempat, reaksi 2-propanol ditambahkan dengan KMNO4 ditambah H2SO4
Dua propanol ini ketika dioksidasi akan menjadi satu propanon, yang artinya reaksi ini teroksidasi menjadi keton dengan H2SO4 sebagai katalis. Dengan membuktikan adanya keton, maka ditambahkan Vehling A ditambah Vehling B. Nah, ketika larutan menghasilkan endapan warna hijau lumut, maka sudah dipastikan larutan tersebut sudah teroksidasi menjadi keton. Jadi, kesimpulannya di sini, alkohol dapat dioksidasi menjadi aldehida, dan aldehida bisa dioksidasi kembali menjadi asam karboksilat dengan mengoksidasi aldehida. Aldehida bisa terbentuk jika ditambahkan katalis asam sulfat pekat dan akan menjadi asam karboksilat ketika aldehida teroksidasi kembali. Alkohol juga dapat dioksidasi menjadi keton dengan menggunakan katalis berupa H2SO4. Untuk membuktikan adanya aldehida dapat direaksikan dengan Vehling A ditambah dengan Vehling B atau menggunakan reaksi Tollens. Dan untuk membuktikan adanya asam karboksilat dapat menggunakan indikator universal atau kertas lakmus untuk mengecek keasamannya atau pH-nya. Dan yang terakhir, untuk membuktikan adanya keton atau oksidasi larutan menjadi keton dapat dilakukan dengan menambahkan Vehling A dan Vehling B. Tujuan dari membuat senyawa ester melalui reaksi esterifikasi yaitu membuat senyawa etil etanoat dan butil butanoat dengan reaksi esterifikasi. Landasan teori ester. Ester yang merupakan turunan asam karboksilat yang mana gugus min OH pada asam karboksilat RCOOH diganti menjadi gugus min R alkil sehingga menjadi ester dengan rumus RCOOR. Ester mempunyai sifat kimia yang sangat khas yaitu berbau cukup menyengat terutama berbau harum. Reaksi esterifikasi adalah reaksi pembentukan ester dengan cara merefluks sebuah asam karboksilat bersama sebuah alkohol dengan katalis asam. Asam yang digunakan sebagai katalis biasanya adalah asam sulfat. Berikut alat dan bahan yang kita butuhkan untuk membuat ester melalui reaksi esterifikasi. Yang pertama, untuk alat ada tabung reaksi, rak tabung reaksi, pipet tetes, gelas kimia, penjepit tabung reaksi, pembakar spiritus, kaki 3, dan kawat kasa. Lalu untuk bahannya yakni etanol, butanol, asam etanoat, Na2CO3, dan asam sulfat pekat. Masukkan 1 mili etanol ke dalam tabung reaksi, lalu tambahkan 1 mili asam etanoat. Kocok sebentar agar larutan menjadi rata. Tambahkan 3 tetes asam sulfat pekat melalui dinding tabung reaksi secara berhati-hati agar tidak terjadi letupan. Panaskan tabung reaksi dalam penangas air. Ambil 5 mili Na2CO3, masukkan ke dalam 2 gelas kimia yang disediakan. Masukkan larutan yang ada pada tabung reaksi ke dalam gelas kimia yang berisi larutan Na2CO3. Selanjutnya, kita akan membuat dengan menggunakan bahan butanol dan asam etanoat. Langkahnya sama seperti etanol dan asam etanoat.
Pada praktikum ini kami menggunakan asam karboksilat berupa asam etanoat dan alkoholnya berupa etanol dan butanol dengan bantuan katalis berupa asam sulfat. Pada saat direaksikannya menggunakan penanggas air selama beberapa menit, reaksi tersebut menghasilkan ester yang ditunjukkan dari ciri-ciri fisik ester yang berupa keluarnya aroma-aroma semerbuk atau harum, serta pada larutan yang bening pada reaksi etanol ditambah dengan asam etanoat ditambah asam sulfat menghasilkan warna yang bening dengan aroma seperti sirup buah, adanya gumpalan putih yang mengambang, sedangkan pada reaksi butanol ditambah asam etanoat ditambah asam sulfat menghasilkan larutan yang bening dengan aroma yang mirip dengan lem dan adanya gelembung-gelembung kecil. Baik, adapun pembahasan pada praktikum ini, sebelumnya kita harus kembali dulu pada landasan teorinya, yaitu esterifikasi adalah suatu reaksi antara asam karboksilat dan alkohol membentuk ester dengan bantuan katalis pada suasana asam. Di mana pada praktikum ini kami menggunakan asam karboksilat berupa asam etanoat dan alkoholnya berupa etanol dan butanol dengan bantuan katalis berupa asam sulfat. Pada setelah direaksikan di atas penanggas air selama beberapa menit, kami menemukan bahwa cairan tersebut memiliki ciri-ciri seperti ester, yaitu mengeluarkan aroma-aroma dan warna cairan yang bening. Pada reaksi pertama, yaitu etanol direaksikan dengan asam etanoat dengan bantuan katalis berupa asam sulfat menghasilkan warna yang bening dengan aroma seperti sirup buah. Kemudian adanya gumpalan-gumpalan putih yang mengambang. Sedangkan pada reaksi butanol direaksikan dengan asam etanoat dengan bantuan katalis berupa asam sulfat menghasilkan larutan yang bening dengan aroma yang mirip lem dan adanya gelembung-gelembung kecil. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa dari kedua reaksi yang telah dilakukan itu menunjukkan kedua reaksi tersebut adalah ester, yaitu ditandai dengan ciri-ciri fisika dan kimia ester, di mana sifat fisik ester yaitu tidak berwarna, mudah menguap, dan bau yang semerbak. Sedangkan sifat kimianya mempunyai bau yang harum, senyawa karbon yang netral, dan dapat mengalami reaksi hidrolisis dan lain-lain. Lalu kita kembali pada reaksi tabung pertama, di mana etanol direaksikan dengan asam etanoat dengan bantuan katalis berupa asam sulfat menghasilkan warna yang bening, aroma seperti sirup yang terdapat gumpalan-gumpalan putih. Kemudian, pada reaksi tabung yang kedua, di mana terjadi reaksi antara butanol dengan asam etanoat dengan bantuan katalis berupa asam sulfat menghasilkan warna yang bening, terdapat gelembung-gelembung kecil gas dan aroma seperti lem. Keduanya menunjukkan bahwa mereka adalah ester dari reaksi tersebut, di mana menggunakan reaksi esterifikasi, yaitu reaksi antara asam karboksilat dan alkohol membentuk ester dengan bantuan katalis yang berupa asam sulfatnya. Terima kasih.